Saya ingin kita sama-sama belajar, ya. Kita semua memang menantikan Tuhan melakukan sesuatu yang apa yang menjadi harapan kita. Artinya bukan berarti kita meninggalkan semuanya yang kita bukan, tapi ada waktu-waktunya kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan. Sore hari ini saya mau ajak ibu bapak kita berikan tema menunggu waktunya Tuhan. Saya akan ambil dari Mazmur 37 ayat 7. Ya, mungkin ada yang bisa membacakan, boleh bacakan satu. Nanti saya. Mazmur 37 ayat 7. Ada yang sudah ketemu? Mazmur 37. Silakan berdiri dengan suara yang keras, boleh. Mazmur 37 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Amin. Saya ulang lagi. Mazmur 37 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya, karena orang melakukan tipu daya. Ada dua manusia. Yang satu dikatakan, ya saya percaya dia orang yang sudah percaya. Yang satu mungkin dia orang yang dikatakan orang fasik, ya. Dia tidak percaya, tapi dia berhasil dalam hidupnya. Ya kadang-kadang kita ini sebagai orang percaya masih melihat, tapi ada firman Tuhan mengatakan kita percaya bukan karena melihat. Memang gak gampang itu, gak gampang. Lalu tadi ibu saya dengar kesaksian, saya pun mengalami bagaimana jatuh bangun. Saya mengalami satu titik dan terakhir saya mengalami sampai saya mau tinggalkan semuanya. Pada saya mau tinggalkan, tiba-tiba anak saya nangis. Waktu itu saya mau bekerja di satu perusahaan di luar negeri. Di Amerika ada yang ngajak di sana. Kita udah melakukan seri sekian cukup dah. Oke, saya bilang dengan catatan karena waktu itu saya usaha. Saya pikir kalau saya nanti sudah kerja sana, saya akan kembali ke dunia usaha lagi. Saya pikir begitu. Jadi pengen Dallas benar. Tapi rupanya pada saya sudah putuskan oke, dengan seri sekian oke. Tiba-tiba anak saya menangis. Saya jujur saya kadang-kadang nggak bisa ninggalin anak. Mereka anak masih baru umur 3 tahun 4 tahun misalnya. Ya, saya nggak bisa. Saya Tuhan, saya berdoa Tuhan. Saya bilang kalau memang ini rencana Tuhan, saya tidak berangkat ke sana. Saya percaya Tuhan saya serahkan. Dan akhir saya putuskan saya batalkan berangkat. Lalu bagaimana? Pada saat itu dalam keadaan situasi kondisi yang tidak menentu waktu itu, tidak menentu. Tapi akhirnya tiba-tiba ada tawaran kerja di Jakarta. Saya sampai hari ini saya masih bekerja di sebuah mall. Dan tapi kalau nanti Bapak Ibu main di Sawangan, di Depok Sawangan, saya kerja di mall sana. Saya pegang beberapa di daerah Malaysia, ada di toko itu bisa berhubungan saya dan saya telah kepada. Dan di situ juga, saya juga dipercayakan oleh pimpinan. Di atas ada gereja, ada 3 GBI, GSDA, Gapendri, GBI, 4 gereja. Nah, itu saya dipercayakan di sana semua. Tapi aneh, saya justru aktifnya di Abalong, di dalam Margonda sana. Ya. Dan saya melihat di sana, jadi kalau hari ini kita bilang kita sedikit, tapi Tuhan bukan kepanggil orang yang banyak tapi sedikit yang berdiri. Saya percaya ini yang ada di sini adalah pilihan Tuhan. Ya, saya percaya. Jadi waktu itu saya mulai, sebelum saya masuk ke sana, saya dipercayakan untuk mengkoordinir gereja yang di atas di sana. Dan akhirnya puji Tuhan sekarang mau itu seperti itu. Kalau saudara lihat mall di daerah Margonda, Depok sana sudah banyak beralih. Tapi gereja, mall yang tempat saya dulu,
kantor di sana. Oleh itu bertahan sekali kita buka. Saya percaya sejak kita memang orang percaya tidak semena-mena kita, Tuhan berkati kita. Ada proses yang kita. Kadang-kadang kita sampai menitikkan dua air mata. Tapi saya percaya Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati di salib, tapi Allah yang bangkit dari salib. Dia. Oleh karena itu sore hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu. Tadi saya sudah sampaikan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Kalau kita melihat keadaan saat ini, banyak memang orang yang berhasil, banyak juga orang yang mengalami tantangan, penurunan dan cobaan. Saya alami itu semua. Saya pernah alami sampai pernah 1 minggu saya makan Indomie. Waktu itu saya usaha mengalami, saya bidik, kemudian saya makan saya. Dan akhirnya saya doa pagi, ada doa pagi, saya mau berjawab. Doa pagi, ada saya doa pagi. Akhirnya saya berdoa, kita nggak tahu mengerti keadaan saya. Saya doa pagi, tiba-tiba ada lowongan pekerjaan di daerah Mall, Depok. Waktu itu saya belum makan di Depok, masih di Jakarta, di Paramas. Dan akhirnya saya dipanggil dan saya diterima. Dan akhirnya sampai hari ini saya sudah cukup lumayan di sana ya. Dan tengah firman Tuhan sore hari ini, seringkali kita menunggu sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita lebih terfokus, pengennya segera semuanya terjadi. Segala sesuatu ada proses. Ada proses. Saya percaya banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya, saya percaya Bapak Ibu yang ada di sini semua adalah orang pilihan Tuhan. Amin. Kita jangan melihat keadaan. Memang kita sebagai manusia pengennya kita melihat sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Tapi di dalam proses seringkali kita seringkali letih, lesu dan tidak bersemangat. Maka Tuhan berkata, pencobaan kamu adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Tapi pada saat kamu Dia akan memberikan jalan keluar. Waktu itu saya bilang saya nggak percaya, saya nggak percaya. Ya kan? Tapi puji Tuhan, setelah saya tangkap Tuhan, menikah, dikucilkan keluarga, sampai umur 9 tahun baru keluarga mulai mendekati saya. Sampai anak saya bilang, Pak, kita kan anak setan gitu. Karena memang mereka bilang, ini anak setan saja begitu ya. Tapi kita percaya, kita tidak memandang apa yang, tapi kita mau memandang Tuhan. Amen. Karena pada saat itu, saya melihat Tuhan hidup, saya tidak memandang setan. Ya, kita dikatakan di sini, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, nantikanlah Tuhan. Artinya menunggu atau berdiam, menunggu bukan pekerjaan satu pekerjaan. Kalau kita menunggu sesuatu sepertinya pekerjaan yang membosankan. Kapan Tuhan ada berubah hidup saya? Nah, inilah kebiasaan kita sebagai manusia. Seringkali kita pengen Tuhan buru-buru, Tuhan pengen segera. Kita lebih terfokus Tuhan menyatakan sesuatu dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan sore hari ini, ya, di dalam bahwa kita berdiam diri itu bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Kita berdiam diri itu kita mau meluangkan waktu berdua. Saya dengan Bunda Heri ini, kita sama-sama dulu melayani. Kita ada di salah satu eklesia itu ya. Iya. Kita ada 2 pagi setiap jam 4 pagi. Jam 4 pagi ada 2 pagi. Ya, memang kalau kita menjadi orang percaya sebagai neighbor, sebagai orang Kristen, sepertinya kita tidak merasakan apa-apa. Tidak merasakan apa-apa. Kita tidak merasakan Allah itu hidup. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh merasakan, saya percaya kalau Bapak Ibu tadi saya dengar kesaksian, kalau sampai hari ini bagaimana penyertaan Tuhan, saya percaya Ibu usianya sudah berapa Bu? 66. 66. Saya berapa usia saya? Saya justru 68 tahun.
Saya lahir tahun 57. Tapi saya lebih tua ya. Tapi nggak tahu, 2 tahun ya. Lebih muda ya. Saya 59. Ya. Kita melihat waktu itu kita mengalami tantangan, kita lebih fokus kepada masalah, terfokus pada kehidupan, terfokus pada itu. Tapi pada waktu Tuhan mulai menyatakan, saya tidak tahu. Tuhan katakan, pikirkan perkara yang di atas. Yes. Tapi Tuhan, saya masih di dunia ini, saya masih perlu ini. Yes, memang kita perlu ini. Tapi jangan itu menjadi satu hal yang utama dalam hidup kita. Kita mau menyiapkan waktu kita untuk Tuhan. Saya nggak tahu gereja yang ada di sini, adakah doa pagi? Itu penting. Ya. Perlu ada doa pagi. Ada pagi. Maka kalau saya bangun pagi, begitu melek, saya bilang, terima kasih Tuhan. Oh, thank you, terima kasih. Ya, itu yang harus kita lakukan yang pertama. Every day, every hour. Ya, kadang-kadang sekarang ini ada anak saya, kalau saya lihat pagi-pagi dia bangun tidur, dia lihat handphone, dia buka handphone, dia buka handphone. Nah ini kadang-kadang dunia sudah membawa alihkan kita keluar dari iman kita. Dunia disibukkan. Nah tahun 2025 di awal ada kebakaran besar di Los Angeles. Dengar beritanya kan? Iya. Bagaimana api itu tidak bisa api dari situ membakar sampai berapa itu? Cukup luas sekali. Itu adalah rumah artis dan rumah dan belum lagi terjadi gempa bumi dan sebagainya. Memang kalau dikatakan sekarang ini kita berada di akhir zaman. Ya, belum lama kita juga mengalami COVID. Ya. Saya juga sempat mengalami COVID. Ya, mengalami COVID. COVID pertama justru saya juga mengalami COVID yang pertama. Sampai rumah saya mau kunci, ya kan? Dan akhir sampai ada di Wata Depok itu juga. Saya di kantor nggak boleh masuk selama 3 bulan. Itu pertama loh. Saya pernah, kalau sekarang saya enak, udah nggak perlu ini. Kalau dulu waktu pertama saya mulai COVID, wah benar-benar saya terisolasi benar-benar. Ya kan? Tapi begitulah sore hari ini tadi dikatakan kita berdiam diri, artinya bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa lagi. Ada orang yang labora berdoa dan bekerja. Bekerja tetap bekerja, jalani aja semuanya. Segala sesuatu yang kita hadapi, hendaklah kita mengucap syukur. Itu yang perlu kita. Jadi saya percaya Bapak Ibu semua pasti mengalami tantangan, pergumulan, masalah. Kita di dalam dunia ini pasti semua, siapapun dia, sekalipun secara materi, secara ekonomi, secara ini, pasti dia menghadapi masalah. Selama di dunia ini pasti berhadapan dengan itu. Tapi kita sudah diberi pengertian, sudah diberitahu oleh Tuhan, fokuskan perkara yang di atas. Jadi pagi kita Tuhan, saya selalu berdoa. Kalau dulu saya pernah berdoa begini, Tuhan kasihani saya, Tuhan tolong saya, Tuhan ini saya. Nah, setelah saya melihat kebaikan sekarang saya tidak pernah berdoa ini. Saya pernah dulu saksikan itu. Tuhan terima kasih buat pagi hari. Saya percaya Tuhan, saya akan berjalan bersama Tuhan, dan saya akan melihat berkat-berkat Tuhan, dan saya percaya Tuhan. Jadi jangan Tuhan kasihani saya Tuhan. Ya, kita harus berdoa semangat. Tidak, saya percaya kalau saudara sudah dipilih, Amin. Tuhan pasti menyertai hidup saudara. Ya, dalam pencobaan alami pencobaan biasa yang tidak akan melampaui kekuatan. Siapapun Bapak Ibu mempunyai kekuatan, tapi satu hal Tuhan tidak akan membiarkan kita mencoba atau melampaui kekuatan. Ya. Jadi di sini ada mengatakan diam itu adalah emas, ya kan? Orang bilang diam itu emas. Jadi artinya kita diam bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Diam itu artinya kita mau meluangkan waktu untuk Tuhan. Saya nggak tahu Bapak Ibu sehari berapa kali meluangkan waktu. Yang pasti kita harus utama pagi. Begitu bangun tidur, Mama, terima kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan hari ini Kau berserta dengan saya. Katakan itu. Saya percaya hari ini saya akan melihat berkat-berkat Tuhan. Saya akan melihat penyertaan Tuhan. Jadi jangan kalau doa pagi, Tuhan kasihani saya, Tuhan pimpin saya, Tuhan itu. Ya, kita harus rubah cara kita berdoa. Saya rubah dan Tuhan. Saya pernah mengalami terdesak, ada problem. Dan inilah maka saya mengubah doa kita semua orang berjahat mengubah itu.
bukan berarti diam. Ada firman diam itu masih, tapi diam itu kita mengakhiri, kita berdoa, kita mau menyembah Tuhan dalam hidup kita. Ya kita tidak salah berpikir cuma yang penting Tuhan mati, Tuhan tolong. Tuhan tidak ingin kita mengerti. Firman ini bukan sekedar amal, tapi ada kuasa yang berbeda. Saya katakan ini karena saya mengalami. Saya percaya setiap kita orang percaya harus mengalami kebenaran firman Tuhan. Bukan sekedar kita melakukan tradisi sebagai orang Kristen, bukan sekedar kita hadir setiap minggu, tapi kita mau benarkah firman-firman itu dia alami. Itu harus kita alami. Kalau saudara mengalami itu, saya percaya tantangan pergumulan apapun, Tuhan kata, "Lu tahu Tuhan beserta dengan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan, membiarkan aku sendiri." Berdiam diri bukan berarti kita pasif dan tidak berbuat apa-apa, ya kan? Berdiam diri di hati bermakna kita bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Selama kita masih ada di sini, kita harus terus percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah yang hidup, Allah yang bangkit. Harus saya berani mengatakan ini, saya katakan saya mengalami. Belum lama juga anak saya terakhir di 2 tahun setelah lulus, Pak aku mau kuliah. Kita tahu kita harus siapkan dana dan ini. Dan Tuhan ambil kuliah terbuka di salah satu. Dan akhirnya kalau sore hari seminggu cuma 2 kali. Kemudian tetap berdoa. Tadi saya mengajak anak saya sebenarnya hari ini tidak bisa. Dan akhirnya dia diterima di salah satu perguruan. Dan juga sekarang dia diterima di satu pekerjaan kegiatan. Jadi membantu untuk biaya kuliah. Jadi kalau dulu terbeban kepada saya semua, sekarang saya sudah bisa. Dia bisa membantu untuk tukar. Saya bilang kamu harus minimal dia bisa S2. Jadi begitu. Jadi itu kan waktu yang baik ini selama masih muda, selama ada kesempatan lakukan itu saya katakan. Tapi ingat Tuhan yang utama dalam hidup kita. Amin. Berdiam diri ini Tuhan bukan berarti kita pasif tidak berbuat apa-apa, tapi meluangkan waktu-waktu untuk Tuhan. Waktu-waktu yang baik pagi sebelum bangun tidur, sebelum bangun, saudara lakukan berdoa. Kata terima kasih Tuhan berpandang. Saya selalu tuh. Kalau pagi bangun tidur, begitu melek, thank you Lord, terima kasih Tuhan. Kita utamakan. Saya percaya Tuhan, hari ini, sepanjang hari ini Engkau akan beserta dengan saya. Saya percaya Tuhan hari ini Engkau akan memberkati saya. Apapun yang terjadi, saya percaya saya tidak sendiri. Katakan itu. Jangan kalau berdoa, Tuhan sertai saya, Tuhan tolong saya. Kita menjadi orang yang tapi kita orang yang sudah dipilih. Kita berani mengatakan. Ya. Kalau kita melihat firman Tuhan, kalau seluruh fasilitas ini ada apa? Firman Tuhan dikatakan ada 2, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, nantikanlah Dia. Artinya kita sebagai orang percaya, kita harus mempunyai waktu yang kita mau berdoa. Sekarang saking sibuk kadang-kadang orang sambil makan, atau sambil makan lihat berdoa. Memang waktu kita setiap waktu harus berdoa, harus terus berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi ada waktu-waktu secara khusus. Kalau kita lihat Tuhan Yesus itu, dia sibuk pelayan. Tapi pagi-pagi hari dia berdoa, ya kan? Murid-muridnya juga cara berdoa. Jadi sebelum melakukan aktivitas, sebelum melakukan sebagai kegiatan sebagai ibu rumah tangga yang bekerja, katakan Tuhan, saya percaya hari ini Kau beserta dengan saya, karena saya mempunyai Allah yang hidup di dalam kami adalah Allah yang Maha. Itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita. Jadi artinya kita benar-benar bersandar kepada kekuatan Tuhan. Kita jangan lagi mengandalkan pada saat kita mulai khawatir, ragu dan ini kan bukan. Tidak, saya tidak mau. Pada saat saya mulai hari ini ada ini, no, saya percaya Tuhan bersama dengan saya. Kita harus lawan. Kadang-kadang bulan-bulan apa? Saya waktu pertama kenal Tuhan, di pikiran saya, di otak saya, nggak bisa. Tuhan manusia, ya kan? Nggak bisa, selalu nggak bisa. Tapi ada orang yang sungguh-sungguh setia sama Tuhan. Yang ngajar saya pun bukannya orang yang percaya.
dia malah mau malah. Tapi di pikiran saya tidak bisa terima. Karena kita ada manusia, ya kan? Tapi di hati saya, tapi ada Tuhan. Dan kita mulai kitab lama saya buka. Saudara tahu mungkin, saudara kalau dari kesaksian, justru di kitab lama itu banyak berbicara tentang Isa, tentang Yesus, walaupun mempunyai histori yang berbeda. Karena kalau kita lihat berjanji kisah Yesus ini kan 600 tahun kemudian atau 100 tahun kemudian baru muncul lagi keyakinan yang berbeda. Walaupun dia tetap mengatasnamakan Tuhan, tapi kita percaya kita punya Allah yang hidup yang tidak bisa dirubah. Saya percaya. Ya kalau kita rasakan sekarang ini, saya percaya Bapak Ibu juga merasakan kondisi dunia sekarang ini. Walaupun baru kita ngalami pandemi kemarin, semua semua. Kalau saudara pernah di Mangkona itu mall semua sudah dijual, sudah habis. Tapi karena ke mana tempat saya kerja, mari kita ada doa. Tiap Jumat kita buka. Tadinya Jumat nggak dibuka. Setelah kita semua akhirnya. Jadi pagi-pagi kita berdoa, kita sharing di Jumat, baru kita melakukan. Dan hari kalau saudara main ke daerah Sawangan, itu mall DTC satu-satu yang tidak tergoyah. Amin. Saya percaya setiap kita yang percaya pada Tuhan, kita utamakan Tuhan. Tidak ada yang mampu. Yes. Walaupun tantangan, pergumulan, pencobaan datang, tapi kita percaya. Pikirkan perkara yang di atas dikatakan itu ya. Jadi kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah di dalam nama Yesus adalah Allah yang hidup, yang tidak akan meninggalkan, membiarkan kita sendiri. Pencobaan-pencobaan yang kamu ada, pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Pada saat kamu dicoba, dia akan memberikan jalan keluar. Itu. Saya katakan ini, saya alami benar-benar bagaimana Tuhan. Kalau kita baca ya, kalau kita mungkin kita ingat ada kisah Daud ya, kita kenal Daud sebagai pemazmur. Daud sebelum menjadi raja, dia adalah berani melawan Goliat. Saya percaya di sini kita melihat Daud banyak mengalami hal semacam tantangan pergumulan yang membuat dia tidak mungkin dia menjadi seorang raja. Dia menghadapi kejaran Raja Saul yang tidak mungkin bahkan berbeda. Kita perlu bahas bagaimana Raja Saul itu mengejar dia, mau dibunuh, mau dapatkan dia, tapi Tuhan menyertai dia. Sehingga Daud harus melarikan diri. Ya sama. Maka oleh karena itu kita selama di dunia ini tidak ada manusia pasti akan mengalami tantangan dan persoalan. Pasti. Jangan saya katakan pada saat saudara menghadapi persoalan, tantangan, pergumulan saudara, jangan langsung biarkan pikiran saudara terfokus di hal itu. Saudara berani mengatakan tidak. Saya percaya saya punya Tuhan, punya Yesus yang mampu menolong saya, mampu mendirikan Tuhan. Kita berani lawan. Kalau kita nggak ke situ, ya kita mikirin persoalan dan tantangan. Ada kawan saya, mungkin belum pernah saya saksikan. Kawan saya adalah orang yang taat dalam beribadah, melakukan gaya ya beda. Pada waktu pandemi kemarin, dia dikerja di hotel, di S1, dan akhirnya dia minta kerja. Di kantor juga ada pembukaan juga sebenarnya. Ya sudah sholat, ya dia lakukan. Dia saya tahu dia orang. Dan akhirnya saya telepon, ya Daudnya ya, kalau kita mungkin Tuhan. Dan akhirnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, yang terima istrinya, dia sempat ngomongin, istrinya dan lain saya tanya, bagaimana? Tiba-tiba istrinya menangis. Mungkin saya pernah saksikan, dia menangis bahwa kawan saya itu dia sudah meninggal kenapa? Sakitnya apa? Ya. Dia main ayunan, saudara.
main ayunan pakai lambang. Ya kan ayunan. Nah inilah, saya tahu dia taat beribadah, dia taat lakukan sesuai dengan agama, tapi pada akhir dia mengalami keputusasaan. Saya percaya Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus, Allah yang tidak membiarkan meninggalkan kita sendiri. Apapun keadaan saudara, sekalipun saat ini saudara mungkin pagi tidak makan, sore pun tidak makan. Ya, saya pernah mengalami seminggu makan Indomie satu bisa berdua. Saya alami. Ya. Tapi kalau kita tetap pegang, saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan. Amin. Itu saya berani katakan itu. Karena itulah dia seperti Daud ya, dia menghadapi keadaan itu akhirnya